البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kalau sudah berlalu itu sedih, tapi kalau masih terus berlangsung lebih sedih lagi. Terus saja beritanya didustakan misalkan, seperti para nabi itu. Kalau sudah berlalu ya sedih juga. Terus menerus. Itu para nabi, kasihan. Tapi Allah yang menolong. Baik. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa amma al-ahadits, adapun dalil-dalil dari hadis al-awwal fal awal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala da'uni ma taraktum, biarkan saya dengan apa yang saya tinggalkan dari kalian, yaitu apa saja yang saya tinggalkan untuk saya tidak memerintahkan kalian dengannya. Innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, hanyalah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap nabi mereka, yaitu mereka menyelisihi nabi. Fa idza nahaitukum an syai' fajtanibuh, maka apabila saya melarang kalian dari suatu perkara, maka jauhilah dia. Wa idza amartukum bi amr fa'tu minhu mastata'tum, dan apabila saya memerintahkan kepada kalian dengan suatu perintah, maka datangilah perintah tadi semampu kalian. Muttafaqun alaih. Hadis ini sababul wurudnya adalah terkait dengan apa? Masalah kewajiban haji. Qala Rasulullah SAW, ya ayyuhan nas, innallaha qad kataba alaikumul hajj. Wahai orang-orang, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian haji. Kemudian salah seorang sahabi, kalau tidak salah Suraqah bin Malik, mengatakan, ya Rasulullah, alikulli am, wahai Rasulullah, apakah hajinya itu setiap tahun? Maka Rasulullah berpaling. Setelah 3 kali beliau mengatakan, lau qultu na'am lama atoktum, seandainya aku mengatakan iya, maka niscaya kalian tidak akan mampu itu kalau hajinya setiap tahun. Kemudian Rasulullah mengatakan, da'uni, dalam riwayat yang lain, zaruni ma taraktukum, biarkan saya terhadap apa yang saya tinggalkan kalian. Maksudnya kalau saya tidak mengucapkan itu, tidak usah kalian mengejar-ngejar itu. Di sini menunjukkan apa? Larangan untuk kita berdalam-dalam di dalam perkara syariat yang Allah dan Rasulnya tidak mengajarkan. Makanya Rasulullah bersabda dalam hadis Umar bin Khattab, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, diulang 3 kali. Binasa orang yang terlalu berdalam-dalam. Bukan maksudnya tafaqquh fiddin, memperdalam agama itu tercela, itu bagus. Tapi adalah melampaui apa yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, masuk kepada perkara yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana juga disebutkan oleh Yahya bin Ya'mar di awal-awal di Sahih Muslim itu, kana unasan fi Basrah, disebutkan apa? Yataqaffaruna fil ilm wa yaqra'una al-Qur'an wa yaz'umuna alla qadar wa annal amr unuf. Ada sekelompok orang yang mereka itu di Basrah, mereka membaca Al-Quran, mereka betul-betul yataqaffaruna al-ilm, memperdalam ilmu, terlalu mendalam, sampai mereka mengatakan tidak ada takdir, terlalu apa? Melampaui batas, akhirnya malah menentang syariat, mengingkari sebagian syariat dan mengatakan bahwasanya perkara itu baru. Di antaranya mereka adalah siapa? Ma'bad al-Juhani. Ini menunjukkan orang-orang yang melampaui apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya di dalam syariat, maka dia akan binasa. Ini yang namanya apa? Masuk kepada bid'ah. Rasulullah tidak mengatakan sampai demikian, dia melampaui sampai tingkat demikian sehingga dia binasa. Makanya Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan apa? Taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Aku meninggalkan kalian di atas agama yang putih bersih, malamnya itu terang seperti siangnya, tidak ada yang menyeleweng darinya sepeninggalku kecuali dia akan halik, yaitu orang yang binasa. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari
dari siapa itu? Abdullah bin Amr ibnu As radhiyallahu anhuma. Rasulullah mengatakan inna likulli amalin syirrah wa likulli syirrah fatrah. Faman kana fatratuhu ila sunnati faqad naja wa man kana fatratuhu ila bid'ah faqad halak. Sesungguhnya setiap amalan itu memiliki masa puncak, dan setelah masa puncak itu ada kelesuan. Barang siapa kelesuannya diarahkan kepada sunnah, maka dia akan selamat, dan barang siapa kelesuannya diarahkan kepada bid'ah, maka dia akan binasa. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang berlebihan melampaui syariat, maka dia akan binasa. Sebagaimana ucapan Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala dengan sanad yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam Sunan beliau mengatakan fama fauqahum muhassir wa madunahum muqassir. Orang yang melampaui para sahabat maka dia nanti akan menyesal karena dia berlebihan, dan orang yang kurang dari sahabat berarti dia kurang dari syariat. Dengan kalam yang bagus di dalam surat beliau kepada gubernur beliau itu Adi bin Arto'ah. Ini menunjukkan orang yang berlebihan di dalam syariat maka dia akan celaka sendiri. Maka bagus ucapan dari Ubay bin Ka'ab, kalau tidak salah Ubay bin Ka'ab ya, Rasulullah radhiyallahu anhu beliau mengatakan apa? Al-iqtisad fi sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Sesungguhnya sederhana di dalam sunnah, dia sederhana dalam syariat tapi ikut sunnah, itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam kebid'ahan. Karena ujung-ujungnya dia akan merasa lebih pandai daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, merasa lebih pandai daripada para ulama salaf, tetapi mengaku dirinya berada di atas jalan yang benar. Dan dalil tentang masalah ini banyak. Kemudian Rasulullah mengatakan innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim. Hanyalah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka. Kata Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Akhlaqul Ulama, akhlak para ulama, mengatakan kalau soalnya itu adalah soal yang sifatnya tafakuh, memang dia ingin mencari pemahaman dalam agama, maka ini diajari, orangnya hendaknya dibimbing. Tapi kalau soalnya adalah ta'annutan, memang ingin memang ingin mencari kesulitan. Wah, soal ughlu toh memang ingin mencari ketergelinciran. Orang yang ditanya, pertanyaannya memang ingin mencari kelemahan. Maka orang yang semacam ini tidak perlu dilayani. Dia bukan niatnya baik, tapi niatnya adalah untuk jelek. Niatnya adalah untuk tidak untuk ikut syariat, tetapi perkara-perkara yang jelek niatnya. Sebagaimana para ahlul bidah, mereka walaupun dari satu sisi niatnya baik, tapi dari sisi yang lain dia keyakinannya jelek. Keyakinannya adalah ada di sana syariat-syariat yang lebih baik daripada ajaran Rasulullah. Mengatakan ini lebih baik walaupun Rasulullah tidak mengajarkan. Menunjukkan dia secara fiilnya, secara perbuatannya menuduh Rasulullah itu tidak sempurna agamanya. Walaupun Allah Ta'ala telah menghukumi sempurna, tetapi yang sampai kepada kita tidak sempurna. Berarti menuduh Rasulullah SAW mengkhianati risalah secara fiil. Baik. Contohnya adalah yang diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran yang dilakukan oleh orang Bani Israel. Ketika Nabi Musa mengatakan wa innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih lembu. Ternyata mereka tidak langsung taat. Bahkan kalimat-kalimat mereka menunjukkan mereka itu memang tidak beriman dengan keimanan yang mendalam. Mengatakan atattakhizuna huzwa. Wahai Musa, apakah engkau ingin menjadikan kami sebagai olo-oloan? Ini ucapan yang tidak layak kepada pembawa wahyu. Maka Nabi Musa mengatakan, ini a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah untuk menjadi termasuk orang yang bodoh. Itu menunjukkan perbuatan tadi adalah perbuatan yang bodoh. Kemudian mereka tanya dengan pertanyaan yang terlalu mendalam, apa warnanya dan bagaimana dia itu, sehingga Allah Ta'ala pun menjadikan perintah tadi menjadi semakin sulit. Makanya Rasulullah mengatakan seandainya mereka itu tidak mengatakan insya Allah, niscaya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk sampai hari kiamat. Baik, ini menunjukkan bahwasanya banyaknya pertanyaan yang sifatnya seperti tadi itu bukan untuk taat dan bukan untuk tahu, tetapi untuk memang sengaja melampaui apa yang disyariatkan, itu menyebabkan mereka binasa. Karena Allah Ta'ala mengatakan wa makadu yaf'alun, hampir-hampir mereka tidak melakukan. Kenapa? Sedemikian sulitnya lembu yang diperintahkan oleh Allah tadi, manakala mereka mempersulit diri. Akibatnya mereka binasa kalau mereka tidak berhenti itu.
Baik. Kemudian sebab kebinasaan yang kedua adalah mereka banyak menyelisihi jalan nabi-nabi mereka. Walaupun mereka membanggakan nabi mereka, membanggakan Taurat dan Injil, tetapi mereka sendiri kenyataannya apa? Mereka menyelisihi syariat nabi mereka. Bahkan sebagian dari nabi mereka adalah mereka bunuh dan seterusnya. Sekarang pertanyaannya adalah, Rasulullah di sekian banyak hadis menyebutkan kebinasaan Bani Israel adalah demikian, kebinasaan Bani Israel adalah demikian. Ittaqus syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Hindarilah oleh kalian sifat bakhil, sifat pelit, karena sifat inilah yang membinasakan orang sebelum kalian. Dalam hadis yang lain, ittaqun nisa fa inna ma ahlaka man kana qablakum fa inna awwala halaku Bani Israel kanat fin nisa. Berhati-hatilah kalian tentang urusan wanita, karena yang pertama kali membinasakan Bani Israel adalah masalah wanita. Bagaimana kita menggabungkan hadis-hadis tadi dengan hadis yang ini? Yaitu sebab kebinasaan Bani Israel itu banyak sekali. Di antaranya adalah karena mereka mengganti Taurat dengan sihir dan juga yang lain-lain. Tetapi Rasulullah mengatakan innama di sini menunjukkan apa? Bahwasanya sedemikian besar faktor kebinasaan dikarenakan dua perkara ini, seakan-akan yang lain itu kecil, sehingga menjadi lafaz innama. Walaupun faktor kebinasaan itu banyak. Maka apa yang harus dilakukan? Kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ. Maka jika aku melarang kalian dari suatu perkara, maka jauhilah dia. Ini perintah yang mutlak, tidak dikaitkan dengan apa? Dengan qudrah dan ira dan istita'ah. Kenapa? Meninggalkan suatu larangan ini adalah apa? Mampu setiap orang. Kenapa? Karena yang namanya an-nahi adalah talabu al-adam, meminta sesuatu, meminta untuk tidak adanya suatu perkara. Dan ini adalah mudah. Tinggal kita diam saja sudah, kita akan selamat dari perjudian, selamat dari minum khamar, selamat dari perkara-perkara yang haram yang lain, asal kita diam saja. Yaitu apa? Selamat dari perkara yang dilarang. Beda dengan apa? Perintah. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Dan apabila aku melarang kalian dengan memerintahkan kalian dengan suatu perintah, maka kerjakanlah semampu kalian. Manakala amr adalah tolabul ijad, meminta diadakannya sesuatu, menunjukkan apa? Ini perlu kemampuan, perlu kekuatan. Salat perlu kekuatan, haji perlu kekuatan, sedekah juga perlu kekuatan. Maka Rasulullah membatasi dengan apa? Semampu kalian. Makanya para ulama menyebutkan kaidah apa itu? Yaitu al-amr manutun ala al-qudrah, bahwasanya perintah itu tergantung kepada apa? Kemampuan. Sabda Rasulullah SAW apa? Sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. Salatlah dengan berdiri, kalau engkau tidak mampu, maka dengan apa? Maka dengan duduk. Rasulullah bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi qalbihi, fa bi lisani. Barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, hendaknya dia merubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, maka dengan lidahnya. Ini menunjukkan bahwasanya perintah itu dikaitkan dengan kemampuan. Kalau ada kemampuan, maka perintah harus dikerjakan. Kalau tidak mampu, maka dikerjakan semampunya. Kenapa? Qaidah telah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah berfirman, Allah itu tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Makanya beda antara apa? Perintah dengan larangan. Kalau larangan ini mutlak, karena tidak berat kita meninggalkan larangan itu. Kita diam saja sudah terjadi. Yaitu kita sudah menjalankan apa yang diinginkan oleh Allah tadi. Sementara untuk perintah ini perlu kemampuan, maka semampu kita. Dan ini juga menunjukkan tentang rahmatnya Allah kepada para hamba, yang mana Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Baik. Manakala para hamba Allah dari kalangan umat Muhammad SAW ini kemampuannya kecil, maka apa? Sholatnya diperingan menjadi 1/10-nya saja. Dulu 50, sekarang tinggal apa? 5 saja. Ini adalah beban yang sangat ringan. Maka yang sangat disesalkan adalah orang yang tidak mau sholat, padahal tinggal 5 saja. Sementara Allah memiliki kewajiban dan memiliki hak untuk setiap saatnya kita ini beribadah kepada Dia. Sebagaimana setiap saat Dia memberikan rizki dan nikmat kepada kita. Ternyata Allah tidak membebani itu. Cukup 50 kali saja sehari semalam. Itu pun sekarang diperingan menjadi 5 kali saja. Ternyata banyak orang yang tidak mau
Demi apa? Demi pekerjaan, takut nanti bosnya marah atau takut nanti kehilangan apa jadwal untuk nonton bola dan seterusnya. Ini adalah bentuk apa? Kufur nikmat dari para hamba. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Setelah itu pengen masuk surga, ini nggak tahu diri namanya. Tidak ada kunci.